Silakan duduk, shalom. Selamat tahun baru. Semuanya baru. Hanya istri, suami, dan gereja tidak pernah boleh baru. Amin. Apa kabar Bapak Ibu? Senang mendengarkan kabar Bapak Ibu luar biasa karena kita tahu kita punya Tuhan yang sangat amat luar. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Mari kita langsung saja melihat kepada firman Tuhan terambil dari Wahyu pasal 1 ayat 17 dan ayat 16. Wahyu pasal 1 ayat 17 dan ayat 18. Demikianlah. Enggak ada? Oh ada. Oh. Itu yang penting, bukan ini. Oh iya, puji Tuhan. Ya demikian. Kebenaran. Itu heran keponakan mau om nyaut terus. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Aku melihat Dia, ketika aku melihat Dia apa? Tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang itu dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Amin. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengar, menyimpan, serta melakukannya di dalam hidupnya hari lepas hari. Pewahyuan berbeda dengan inspirasi. Inspirasi artinya saudara mendengarkan sesuatu dari manusia yang bisa menginspirasi kehidupan saudara dan saya. Tetapi pewahyuan berbicara tentang penyingkapan, penyataan Allah secara pribadi di dalam kehidupan manusia. Inspirasi penting, tetapi pewahyuan itu jauh lebih penting. Sedemikian juga dengan yang terjadi di dalam kehidupan seorang rasul, yaitu Rasul Yohanes. Rasul Yohanes adalah rasul yang sangat amat dekat. Dan dia sangat amat dikasihi daripada para murid yang lain pada waktu itu. Sehingga seringkali jika para rasul yang lain ingin memberikan pertanyaan kepada Yesus, para rasul yang lain, para murid yang lain seringkali meminta kepada Yohanes sebagai juru bicara untuk bertanya kepada Yesus. Karena Yohanes mempunyai kedekatan yang sedemikian dekat dengan Yesus. Saudara bisa bayangkan sebagaimana dekatnya dia. Tetapi di dalam pewahyuan situasi keadaan yang seperti ini, ada situasi dan kondisi yang berbeda, di mana Allah memanifestasikan, menyatakan dirinya secara pribadi kepada Yohanes. Pernyataan Allah secara pribadi buat setiap kita manusia merupakan peranan yang sangat amat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kekristenan bukan kata orang. Kekristenan bukan hanya sekedar melihat orang. Kekristenan bukan cuma sekedar agama karena keturunan kelahiran. Tetapi kekristenan berbicara tentang Allah memperjumpakan dirinya di dalam kehidupan manusia. Bukan manusia cari Tuhan. Tuhan gak perlu dicari karena Dia tidak pernah tersesat. Oleh sebab itu Tuhanlah yang cari karena manusia semuanya telah bilang sama sebelahnya, tanpa Tuhan engkau sesat. Nah loh, haleluya. Kita bersyukur dan kita berterima kasih. Allah menyatakan dirinya secara pribadi di dalam hidup kita, di mana Allah berenkarnasi menjadi manusia yang kita kenal di dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Yesus.
Dan Yesus yang pernah menjadi manusia, menjadi guru bagi Yohanes, dan dia itu kembali menyatakan dirinya secara pribadi kepada Yohanes. Tetapi dalam situasi, kondisi yang sudah berbeda. Karena di ayat-ayat sebelumnya, Yohanes melihat dia, tetapi bukan dia. Bukan dia, tetapi dia. Wow. Kenapa? Karena pada waktu di pewahyuan ini Yesus telah menjadi, dia dari manusia telah kembali menjadi Allah yang hidup. Dan apa yang terjadi, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan? Pada waktu Allah menyatakan dirinya kepada Yohanes, dia menyatakan dirinya di dalam kemuliaannya. Allah menyatakan dirinya di dalam firman-Nya. Pernyataan Allah senantiasa atas dua situasi ini. Dia menyatakan kemuliaannya dan dia menyatakan firman-Nya. Haleluya. Amin. Kemuliaannya bisa dilihat, tetapi firman-Nya Anda nggak akan pernah mungkin bisa melihat. Karena firman hanya untuk didengar. Akibat mendengar timbul kepercayaan, yaitu iman. Dengan iman itu yang tadinya mata jasmani kita tidak bisa melihat hal-hal yang tersembunyi dari Allah, maka sekarang kita bisa melihat apa yang sebelumnya tidak terlihat. Berikan tepuk tangan bagi dia. Begitu Allah menyatakan dirinya kepada Yohanes, apa akibat yang dialami oleh Yohanes? Kita kembali tadi lihat ayatnya. Ayat 17. Bagaimana keadaan Yohanes pada waktu dia melihat Allah di dalam kemuliaannya? Apa yang terjadi? Ketika aku melihat dia, apa katanya? Tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang kita di sini hadiratnya hadir menyegarkan kita. Amin. Tapi pada waktu hadiratnya yang sesungguhnya dinyatakan di dalam setiap kehidupan pribadi. Wow. Tidak ada satupun manusia yang sekalipun dekat tahan berdiri di dalam hadiratnya. Yohanes yang sedemikian dekat gejep seperti orang mati, saudara. Puji Tuhan, seperti orang mati. Yohanes adalah pribadi yang begitu sangat amat dekat. Yohanes mengalami pribadi, dia mengalami kelahiran baru di dalam hidupnya. Roh Kudus ada di dalam kehidupannya. Roh Kudus terbungkus dengan darah dan dagingnya. Tetapi pada waktu dia melihat kemuliaan Allah yang sesungguhnya. Ini perlu nyanyi. Walau 1000 rebah di sisiku. Yohanes, orang yang lahir baru, penuh dengan Roh Kudus, begitu punya kedekatan dengan Yesus, begitu dia menyatakan kemuliaannya, rebah, saudara. Bisa dibayangin bagaimana nasibnya orang berdosa, saudara. Wow. Kalau Yohanes seperti orang mau mati. Tapi kalau orang berdosa benar-benar mati. Haleluya. Kamu yang seperti mati atau benar-benar mati? Enggak usah tanya. Haleluya. Cek and recheck dirimu sendiri. Haleluya. Kenapa? 1 Korintus 15 ayat 50 berkata, sebab darah dan daging tidak akan pernah mempunyai tempat di dalam kerajaan surga. Darah dan daging hanya mempunyai tempat di dalam dunia. Dari debu kembali kepada debu. Coba cium tanganmu. Udah bau tanah belum semuanya? Haleluya. Amin. Amin.
Debu kembali kepada debu. Darah dan daging gak punya tempat di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu Yesus menasihatkan di dalam Yohanes 3 ayat 3. Barang siapa ingin melihat kerajaan Allah, dia harus dilahirkan kembali. Kelahiran kembali berbicara tentang Anda membuka hati dan pikiran, mengakui di dalam hati dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia mati untuk saudara dan saya, maka Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka sesungguhnya saudara dan saya memperoleh anugerah dan diselamatkan. Haleluya. Amin. Yesus ada di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, dan pada waktu Yesus hadir di dalam hidupmu, maka pola hidupmu mengalami perubahan yang sangat amat luar biasa. Perubahan seperti apa? Yesus katakan juga dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Dia menginginkan penyembah-penyembah kepada Allah yang hidup adalah penyembah-penyembah yang benar, dan yang menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Artinya pola hidup yang mengalami perubahan. Pola hidup yang tadinya tidak benar sekarang karena dibenarkan menjadi pribadi yang benar. Dan pribadi yang benar adalah hidup yang senantiasa bukan cuma sekedar menyembah dari mulutmu, tetapi adalah pujian hidupmu yang kau persembahkan sepenuhnya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan, yang menggenapi kehendak Bapa di surga, menghadirkan saudara dan saya agar kita semua bisa melayani Dia dan bisa melayani sesama kita dengan kasih yang keluar dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Amin. Nyanyian penyembahan bagus, tapi sorry to say, gak akan mampu mengalahkan pujian penyembahan malaikat di sorga. Amin. Tapi pujian penyembahan malaikat di sorga akan dikalahkan pada waktu hidupmu kau persembahkan bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Dia. Haleluya. Sebab apa yang kau ikat di dalam dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dalam dunia akan terlepas di surga. Oleh sebab itu di situ dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Barang siapa yang mengikatkan dirinya dengan roh Allah, maka dia menjadi satu dengan Allah itu sendiri. Haleluya. Amin. Hayu. Lepaskan segala sesuatu yang bertentangan dengan Dia. Ambil, walaupun banyak konsekuensi dan resiko yang harus kita hadapi, tapi ikatkanlah dirimu dengan Tuhan. Amin. Dan selanjutnya di situ dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab saudara dan saya telah dibeli, telah ditebus, harganya sudah dibayar. Oleh sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Jangan hari Minggu tubuhku buatmu Tuhan, Senin dan Sabtu ya buat siapa-siapa aja, suka-suka hatiku. Tidak bisa saudara. Haleluya. Amin. Hari Minggu merupakan refleksimu atas hari-hari yang lain. Untuk bisa mendapatkan refleksi hari-hari yang lain agar hidupmu menyenangkan Tuhan, hadirlah senantiasa di dalam peribadahan hari Minggu, terlebih lagi di Icon Church. Berikan tepuk tangan buat Dia. Haleluya. Amin. Nah saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, oleh sebab itu kelahiran baru merupakan sesuatu yang penting. Hari-hari ini saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, keadaan bukan semakin menjadi baik. Keadaan justru akan semakin sukar. Tetapi sesuatu yang menggembirakan hati serta memberikan kekuatan bagi setiap kita, sehingga kita tidak akan pernah menyerah hidup sebagai orang benar. Kita kembali ke ayat tadi.
Ya, ilah urapannya. Kita kembali ke Wahyu 1 ayat 17. Wahyu 1 ayat 17. Kita kembali lagi ke Wahyu 1 ayat 17. Ya, ketika aku melihat dia tersungkurlah di depan kakinya sama seperti orang yang itu berbicara tentang Allah menyatakan kemuliaannya dalam hidup manusia. Tetapi sekarang di dalam Yesus kita punya pada waktu nanti kita ketemu dia, orang boleh rebah, kita tetap berdiri tegak. Haleluya. Amin. Selanjutnya di situ, tetapi ia meletakkan tangan kanannya atasku. Wow, tangan kanan berbicara tentang kekuatan dan kuasa Allah. Kuasa Allah sampai hari ini tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia sekali-kali tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah berkurang kuasanya. Dia senantiasa ingin memberikan pertolongan bagi setiap kita yang bergantung harap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Tuhan selalu mencari. Susah sekali. Ya memang confess pengakuan sih banyak. Tapi dalam realita menghadapi situasi keadaan, seringkali kita tidak mengandalkan Tuhan seperti apa yang kita ucapkan sebagai orang yang mengandalkan Tuhan. Jemaat di sini enggak gitu. Amin. Saya enggak tahu jemaat di mana. Haleluya. Seringkali Tuhan minta, tanganku tidak akan pernah kurang untuk menolong serta menyelamatkan engkau. Cuman yang menjadi kendala, kita senantiasa tidak mau berseru dan berharap kepada Tuhan. Dunia berkata berharap kepada Tuhan adalah suatu kekalahan. Tapi surga berkata setiap manusia yang berharap kepada Tuhan akan menerima kekuatan dan kuasa Allah. Haleluya. Amin. Dan jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan. Dia tidak pernah terlambat. Dan dia juga nggak pernah kecepatan. Haleluya. Dia on time seperti kita di sini ibadahnya on time. Cuman maaf tadi sedikit terlambat. Manusia, pendeta bisa telat. Bisa juga kecepatan. Tetapi Tuhan di dalam memberikan pertolongan kepada saudara dan saya selalu pas, tepat pada waktunya. Haleluya. Amin. Saya udah 40 lebih belum dapat jodoh. Susah juga mau cari jodoh. Mau cari yang 30 ke bawah, ntar orang bilang kamu pendeta atau bandot. Mau cari yang satu usia, ntar punya masalah lain lagi. Begitu anak lahir, ntar kita rame-rame belajar jalan, kan repot saudara. Amin. Orang pendamping pendeta aja sempat salah tadi. Itu cucunya Pak. Bukan anak, wah ketipu sama rambut. Dia bilang begitu sama saya, haleluya. Saya bilang rambut nggak bisa ngebohongin Pak. Cuman memang menikahnya sesuai kapasitas Tuhan berikan kepercayaan saya untuk boleh mendapat istri dan anak. Berikan tepuk tangan buat dia, haleluya. Tuhan itu tidak pernah terlambat. Kekuatan dan kuasa Allah, dia senantiasa mempunyai kerinduan untuk bisa menolong setiap saudara dan saya. Oleh sebab itu, berharaplah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Sebab engkau diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan di sepanjang musim hidupnya. Haleluya. Selanjutnya di situ dikatakan dan dia berfirman. Coba lihat. Pernyataan Allah selalu dengan kemuliaan dan firman. Wow. Apa firmannya? Di situ dikatakan apa? Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Wow. Firman Tuhan selalu berkata jangan. Dunia selalu berkata nakut-nakutin. Hidupmu yang mana? Yang selalu berkata jangan takut sekalipun ngeri-ngeri sedep. Haleluya. Halo? Atau kamu putuskan jangan takut jadi kamu selalu serba ketakutan. Hai.
Rasa takut itu baik, tapi ketakutan itu hongnyam. Haleluya. Amin. Loh, rasa takut normal itu baik. Tapi kalau dikit-dikit ketakutan, susah. Lihat yang putih-putih yang harusnya menyejukkan mata, ya nggak usah takut. Haleluya. Amin. Nggak usah. Pada waktu Anda melakukan kesalahan pelanggaran dosa, takut cepat minta ampun. Haleluya. Itu yang penting. Anak-anak Tuhan sih yang selalu hidup menerima firman Tuhan serta berkata jangan takut, dia nggak akan pernah lagi mungkin bisa ditakut-takutin. Amin. Kenapa? Waktu belum bertobat kerjaannya nakut-nakutin orang terus. Haleluya. Amin. Sekarang setelah bertobat, hidupmu maka jangan ada 365 kata jangan takut di dalam Alkitab. 1 tahun 365 hari. Berarti setiap hari Tuhan selalu berkata jangan. Selanjutnya di situ dikatakan, coba lihat. Yang hidup. Kenapa Tuhan bilang jangan takut? Karena dialah yang memegang atas kehidupan. Apa sih yang paling ditakuti oleh manusia? Halo? Apa yang paling ditakuti manusia? Miskin, darah Yesus. Kadang-kadang saya suka nggak habis pikir tuh. Cara 5 poin untuk meraih berkat Tuhan. Berkat Tuhan di poin-poinin, kepintaran kali lu ya. Tuhan berkatnya gak usah dipoin-poinin. Dari selama-lamanya, ever and ever, dia senantiasa memberkati saudara. Haleluya. Kepintaran kali pendeta pakai di poin 1, 2, 3, 4, 5 untuk meraih berkat Tuhan. Pusing tau gak? Tuhan selalu memberkati. Amin. Berkat Tuhan gak akan pernah mungkin bisa dimetodein. Haleluya. Dia senantiasa mempunyai kerinduan yang besar agar senantiasa hidupmu menerima segala berkat-berkatnya. Haleluya. Apa yang paling ditakuti oleh manusia? Apa? Ngomong lah. Hatimu pengen ngomong, cuman gak berani mengeluarkan. Tuh dia tuh. Ya kan? Waktu masih susah, kurus krempeng, cari makan juga susah. Makan sehari sekali juga puji Tuhan. Pengen diberkati. Begitu diberkati, makan sekenyang-kenyang, pengen kurus supaya sehat. Coba lihat tuh. Aneh manusia itu memang. Halo? Waktu susah kurus, pengen diberkatin. Begitu diberkati, makan sekenyang-kenyang, gemuk, pengen kurus lagi. Coba lihat. Takut mah. Muka-muka takut mati. Ada gak yang gak bakal mati? Pasti mati gak? Yakin. Kok takut? Kadang-kadang tuh ketakutan ya rasa takutmu itu. Padahal rasa takutmu itu tidak mempunyai alasan. Anak Tuhan gak usah takut mati, tapi jangan cari, karena ntar pasti mati sendiri. Tenang aja, haleluya. Amin. Kenapa Tuhan minta sama kita jangan takut mati, tapi jangan cari mati, tetapi berserahlah kepada Dia yang memegang kehidupan kita. Wow. Dulu waktu saya jadi preman, profesi lama. Ya saya anugerah Tuhan lah, dari preman jadi pendeta. Haleluya. Amin. Itu anugerah mujizat. Tapi dari pendeta jadi preman itu musibah, saudara. Haleluya. Waktu saya jadi preman, ampun, jadi preman bangga lagi, ampun. Enggak lah, karena memang gak ada pilihan.
kondisi yang begitu jelek dan buruk yang saya alami. Tapi sekalipun jelek dan buruk, toh Tuhan juga bisa bekerja. Waktu jadi preman saya pernah ketembak di kaki dan di kepala. Enggak, bukan bilang jago sih, enggak ada manusia yang jago, cuman ada ayam jago. Haleluya. Cuman sekedar mau menceritakan betapa besarnya kasih dan kuasa Tuhan, yang sanggup mampu menjaga, memelihara kehidupan. Sekalipun engkau pada waktu masih berdosa, Dia masih sanggup mampu menjaga hidupmu. Haleluya. Berapa kali lo overdosis, nyangkut-nyangkut. Masih hidup aja, jadi pendeta lagi lu sekarang. Haleluya. Amin. Amin. Allah sanggup. Udah jangan sok baik luan. Haleluya. Amin. Kita nggak usah sok baik, tapi kita jadi orang benar. Karena baik belum tentu benar. Orang benar pasti baik duduknya di gereja. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Nah, saya pernah ketembak di kaki dan di kepala. Orang bilang mati, enggak juga. Kemarin anak saya masih nanya, "Pak, itu apa ya, Pak?" Aduh, gimana ngomongnya? Kok kayak bekas jahitan, Pak? Hah? Kamu nggak pernah dengar kesaksian, Pak? Bekas peluru tuh. Aduh, bekas peluru, Pak. Tuhan baik ya. Coba lihat. Anak kecil bisa melihat kebaikan dari bekas luka papanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Peluru kena di kaki dan di kepala, nggak mati itu. Berkelahi kalah lagi, memang nggak ada tampang jagoan. Ketusuk sampai 11-12 lubang, 2.500 cc darahnya tercurah tuh. Dokter juga bilang gak usah diapa-apain, ntar lagi juga jalan. Kakak saya ngelihat udah jungkir balik di bawah. Kenapa lu? Kenapa? Hidup lagi saudara, haleluya. Hidup tuh. Belum lagi narkoba yang berusaha untuk membunuh diri saya. Narkoba itu spiritnya spirit bunuh diri. Dia coba berusaha membunuh diri saya. Berulang kali overdosis. Bangkit lagi tuh, hidup lagi tuh. Lihat, kehidupan itu ada di tangan Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Amin. Ayo dong, jadilah pribadi yang hidup, sebab kita punya Tuhan yang hidup. Kita ini adalah makhluk manusia yang mempunyai hidup yang kekal. Kita akan keluar dari kekekalan itu sendiri. Amin. Dihembuskan nafasnya, debu tanah jadi hidup. Datang ke dalam dunia, hidup dikuasai dosa. Dan jika hidup dikuasai dosa, Anda selesai di dalam dunia. Debu kembali debu, tanah kembali tanah. Dan lihat, ada masuk kembali di dalam kehidupan yang kekal. Cuma kekekalannya mengalami keberpisahan dengan Dia. Kekal juga, cuman terpisah. Sebaliknya, kita keluar dari kekekalan, hidup menjadi manusia, dan manusia dikuasai dosa. Kita berjalan di dalam kekekalan yang dikuasai dosa. Bersyukur di tengah kesesatan kita, Tuhan mencari kita, dan kita mendapatkan Tuhan di dalam Yesus. Haleluya. Amin. Dan setelah itu hidup kita mengalami perubahan. Kita hidup tetapi dosa tidak lagi berkuasa di dalam hidup kita. Dan setelah itu kita menjalani kehidupan yang berkualitas sebagai orang benar. Dan sampai pada waktunya Tuhan katakan, sudah selesai. Engkau akan meninggalkan dunia, meninggalkan tubuh dan darahmu yang merupakan kemah roh Allah yang hidup. Maka lihat, engkau akan masuk di dalam kekekalan juga. Tetapi situasi ini engkau kekal bersama-sama dengan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Mau kekal bersama Tuhan atau mau kekal berpisah dengan Tuhan? Tuh, kalau soal pilihan benar terus, haleluya. Amin. Selanjutnya 45 menit ya. Oke. Ya lewat dikit nambah, kenapa? Biasanya lu sampai pagi nambah boleh. Ya enggak. Dulu jam 3 udah tutup.
Tanggung 2 jam lagi. Berapa ya? Kolektor tuh bareng-bareng tambah sampai pagi. Haleluya. Yang ngerti ketawa. Haleluya. Giliran gereja perpanjang. Berdosa lu. Haleluya. Enaknya khotbah di sini serius tapi santai. Amin. Karena wakil gembalanya, aduh, keponakan saya. Bayangin tuh. Bertobatnya duluan saya. Begitu dia bertobat soal jabatan di atas saya dia sekarang. Haleluya. Cuman sekarang mumpung saya lagi di atas, berarti saya di atas dia. Saya ngomong buat dia. Haleluya. Ntar begitu di bawah saya harus siap terus sama dia kan gitu. Tapi lihat bagi Tuhan tuh percepatan. Cep. Haleluya. Amin. Nggak ada istilah terlambat jika kau tentukan hidupmu, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Apa yang pernah hilang, apa yang pernah terkurang, Tuhan kembalikan. Bahkan lebih cepat lagi. Haleluya. Di situ dikatakan aku benar telah mati. Namun lihatlah, aku hidup. Kematian dan kehidupan menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita tahu kematian merupakan akibat daripada dosa. Sebab hukum dosa dan hukum maut adalah kematian. Tetapi kita bersyukur dan kita berterima kasih, kita yang seharusnya mati. Tetapi kita tidak akan mengalami kematian secara kekal. Karena setiap salah pelanggaran dan dosa kita telah ditimpakan kepada tubuhnya di atas kayu salib. Dan lihat, dia mati di atas kayu salib untuk setiap kesalahan, pelanggaran dan dosa kita. Tetapi lihat, maut itu diambil oleh dia. Tetapi maut itu tidak berkuasa atas dia. Maut diambil oleh Yesus, tetapi maut tidak berkuasa atas Yesus. Berbeda sama kita. Kita dikuasai maut, maka lihat maut akan menguasai kita. Tetapi Yesus, dia mengambil maut itu, tetapi dia tidak dikuasai. Haleluya. Dan setelah itu dia buktikan pada hari yang ketiga. Dia bangkit dari antara orang mati. Sebab, kenapa? Karena kan maut tidak menguasai dia. Nah otomatis alam maut juga tidak punya kuasa untuk nampung dia. Nah kita kalau kita di luar Yesus, maut menguasai kita, maka kerajaan maut akan berkuasa atas kita. Kalau kita nggak bertobat, begitu nanti kita meninggal, maut bilang, "Dailah, gue rindu banget sama lu." Coba lihat, haleluya. Halo? Tapi Yesus, dia mengambil kuasa maut itu dari hidup saudara. Tapi maut itu tidak berkuasa atas dia. Betul dia turun ke dalam kerajaan maut. Tetapi kerajaan maut pun gemetar melihat dia turun. Haleluya. Amin. Kerajaan maut tidak bisa menerima. Justru sebaliknya, dia mengambil kunci kerajaan maut. Dia membuka setiap orang-orang yang dikuasai maut. Dan dia membawanya masuk di dalam kerajaan yang kekal. Berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya. Berarti maut tidak akan lagi pernah berkuasa bagi setiap kita, orang yang senantiasa bergantung harap di dalam Tuhan, yang senantiasa hidup di dalam roh dan kebenaran. Nah sekarang kita mempunyai satu masa depan yang pasti. Jangan pernah menyerah hanya karena sekedar kesukaran dan kesulitan hidup. Kesulitan dan kesukaran hidup itu menjadi bagian di dalam setiap kehidupan manusia. Siapapun saudara, baik yang ngomong maupun yang sedang dengar, baik yang berdiri maupun yang sedang duduk, yang namanya kesukaran dan kesulitan pasti ada di dalam setiap hidup kita. Amin. Namun sebagai orang benar, kan kita mengerti sesuatu yang tidak benar yang merupakan akar daripada kesulitan itu. Minimalkan dong
kesukaran, kesulitan. Minimalkan dong pemicu kesukaran dan kesulitan yang akan datang di dalam hidupmu. Sudah tahu hutang itu punya resiko. Ya kalau nggak punya kesanggupan mampu bayar dan nggak punya usaha, mbok jangan tuh. Kadang-kadang iman dibilang, tetapi penerapannya nekat. Hati-hati, iman dan nekat mempunyai suatu perbedaan yang pasti. Iman bukan nekat. Walaupun seringkali ada unsur-unsur kenekatannya di situ. Haleluya. Iman itu selalu berkata, nantinya bagaimana. Tapi nekat, udah bagaimana nanti aja. Nah itu nekat tuh. Halo? Pacaran kasih iman tubruk aja, ntar gue doain pasti nantinya bertobat dulu. Haleluya. Gak bisa. Pilih yang seiman dulu, maka nantinya bagaimana. Sekalipun ada masalah, karena ada Tuhan, pasti Tuhan sanggup mampu menyelesaikan masalah itu. Haleluya. Amin. Bilang mas sebelahnya, jangan suka nekat. Nekatnya gedenya minta ampun. Haleluya. Selanjutnya di situ dikatakan, ya, sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Berarti anak-anak Tuhan, Anda nggak perlu lagi takut berbuat dosa. Haleluya. Amin. Karena sesuatu yang pasti itu ada di depan kita. Nah sekarang setelah maut dan kerajaan maut tidak lagi berkuasa atas kita. Dan nanti jika kita menghadap menerima kemuliaan Tuhan, kita tidak akan mengalami rebah yang sama. Haleluya. Apalagi tertolak, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Sebab hidup kita senantiasa hidup dituntun, dipenuhi dengan setiap firman yang kita dengar. Dan melalui firman yang kita dengar menghasilkan iman. Sehingga dengan iman itu kita dapat melihat apa yang sebelumnya tidak terlihat. Dan sekarang apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup saudara dan saya? Yang Tuhan kehendaki yang punya satu kerinduan yang besar. Layanilah Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan dan dengan segenap jiwamu. Haleluya. Amin. Dan refleksi daripada engkau melayani Tuhan, layanilah sesamamu manusia. Gak ada istilah pensiun di dalam pelayanan. Haleluya. Amin. Kalau pelayanan gak punya duit biasa. Haleluya. Punya duit gak melayanin semua lo. Punya duit sibuk jam mahal. Kalau melayani Tuhan terus nggak punya duit, jangan pernah mundur. Kenapa? Kita hidup selalu pas-pasan. Pas diperlukan, Tuhan pas ngasihnya. Haleluya. Amin. Yang penting untuk melayani sesama manusia. Ayo kita lihat. Kita uji dulu nih refleksi daripada melayani Tuhan dan sesama. Tadi Pastor Niko berkata, bawalah seluruh persembahan pertama penghasilanmu ke rumah Tuhan. Nah lu, kira-kira sedep atau pedes? Halo? Bawalah seluruh penghasilan pertamamu ke rumah Tuhan. Semuanya, bukan persepuluhan, bukan ucapan syukur yang sekendak hatimu, tapi semuanya. Sedap atau pedas? Pedas saudara, widih. Saya aja berapa kali hampir gagal. Tapi puji Tuhan lah karena pertolongan Tuhan. Halo? Itu juga karena udah dipencet-pencet dulu. Baru akhirnya, kenapa? Karena selalu Tuhan bilang, Jack, kalau ngomong khotbah, ele sampai babusangan apa mulu, katanya gitu. Minta jemaat taat, karena di balik ketaatan ada berkat. Waduh. Kalau ngomong taat itu merupakan kesukaan, bukan beban. Langsung firman kena lagi sama saya, saudara. Haleluya. Begitu suruh bawa persembahan pertama, ya ilah, sering kali and forever selalu.
Kondisinya nggak memungkinkan untuk melakukan itu. Sering kali, setiap awal tahun, nggak percaya tanya sama istri sama anak saya tuh. Teman-teman lain di luar negeri, di sono, di sini, di sono. Kita mah enggak tuh. Ngiri enggak. Kenapa? Karena ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup saya, yang saya mesti bagikan kepada jemaat yang habis jalan-jalan. Haleluya. Halo? Kenapa? Karena pada waktu mau ngasihnya, nggak ada lagi yang lain, cuman itu-itunya. Cuman itu-itunya. Bawalah seluruh persembahan pertamamu ke rumah Tuhan. Habis itu kita kasih, bayar parkir, mikir. Mana yang mau kupilih? Begitu mau ngasih mikir tuh, waduh. Pulang khotbah makan di sini enak nih. Tapi harus rela. Itu pedes saudara ngasih. Pedes. Gak berasa, nih gue bagi perasaan gue yang pedes sama kamu semua. Halo. Pedes saudara. Tapi lihat. Ya kan orang, Tuhan juga bilang, alah kan ngana orang Manado yang suka pedis-pedis toh. Katanya gitu, haleluya. Ya sudah. Akhirnya itu ya dulu. Blok. Lepaskan seluruh penghasilan pertama. Di rumah satu konsekuensi itu. Ada hal-hal di mana dana yang diperlukan untuk menyelesaikan yang pending, saudara. Teman-teman selalu bilang, iman si iman, pakai otak dikit, kepintaran lu ya, haleluya. Otak saya justru diperintahkan untuk otak yang beriman. Karena orang beriman hidup karena percaya, bukan karena melihat, haleluya. Amin. Begitu kita lakukan, doailah Tuhan. Ku pandang wajahmu dan berseru. Pertolonganku hanya datang dari Tuhan. Sampai hari ini semua selalu forever. And selalu setiap kali mau diselesaikan selalu pas. Berikan kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Aduh, amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih, mari firman Tuhan pada hari ini menyampaikan, serahkanlah hidupmu sepenuhnya hanyalah kepada Tuhan. Karena darah dan daging tidak akan mempunyai tempat di dalam kerajaan surga. Setiap pribadi yang mau masuk dalam kerajaan surga, dia harus mengalami kelahiran baru. Untuk bisa mempunyai kelahiran baru, Anda hidup di dalam roh dan kebenaran, tiada lagi lain. Buka hati dan pikiranmu, izinkan Yesus masuk dan menguasai setiap kehidupan saudara. Maka masa depan penuh pengharapan, kekekalan yang sempurna bersama-sama dengan Dia, yang tidak akan pernah berpisah lagi. Itulah yang menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Berikan kemuliaan bagi Dia. Tuhan memberkati. Arahkanlah hati dan pikiranmu hanya kepada Dia. Dia menyatakan dan memanifestasikan dirinya di dalam kemuliaan dan firman-Nya. Dan di dalam firman-Nya Dia berkata, jangan takut. Sebab aku adalah Tuhan yang hidup. Dan kuasa maut tidak lagi menjadi bagian di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Namun pada waktu Rasul Yohanes menerima pernyataan kemuliaan Allah, dia jatuh, gak tahan seperti orang yang mau mati. Bisa dibayangkan bagaimana nasib setiap orang-orang yang berdosa yang belum diselamatkan. Pada waktu Tuhan memanifestasikan, menyatakan kemuliaan-Nya, maka penghukuman dan penghakimanlah yang akan terjadi. Oleh sebab itu selama masih ada waktu yang diberikan serta dipercayakan di dalam kehidupan saudara dan saya, marilah kita sungguh hati dan benar-benar serius mengikuti Tuhan. Sebab darah dan daging tidak akan pernah mempunyai tempat di dalam kerajaan surga. Anda dan saya perlu mengalami kelahiran baru. Yesus sendirilah yang mengatakannya. Untuk itu barang siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan serta percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukannya di tempat yang maha tinggi,
Maka setiap orang yang percaya, orang tersebut akan diselamatkan. Keselamatan merupakan sesuatu yang paling penting bagi Tuhan. Dia tidak ingin meminta dari apa yang kau punya, bahkan jika itu masih kurang, Tuhan pasti akan memberikannya. Namun yang dia minta, persembahkanlah hidupmu kepada dia. Sebab engkau telah dibeli dan harganya lunas dibayar di atas kayu salib. Allah ingin memberkati saudara. Penghukuman bukan menjadi bagian setiap engkau kekasih-kekasih Tuhan. Allah ingin agar umur usia tahun-tahun yang dipercayakan dalam hidupmu genap. Tidak digerogoti oleh sakit penyakit. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikirannya kepada Tuhan. Buka hati dan pikiranmu kepadanya. Jangan pernah takut kehilangan sesuatu pada waktu engkau datang kepada Tuhan. Yang hilang adalah sesuatu yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Itu pasti hilang. Tetapi ada sesuatu yang bermanfaat, yang bernilai kekal, yang pasti akan engkau terima pada waktu engkau datang kepada Tuhan. Kini mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Bagi yang belum yakin bahwa Yesus ada di dalam hatimu, Anda boleh ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, aku perlu Engkau. Jadilah Tuhan serta juru selamat pribadiku. Dan bentuklah aku menjadi pribadi yang baru, sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Agar aku boleh melayani Tuhan dan sesama dengan kasih yang keluar dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengampuni setiap salah pelanggaran dan dosaku. Sehingga hukum dosa dan hukum maut tidak lagi menjadi bagian dalam hidupku. Dan terima kasih untuk kuasa Roh-Mu yang kudus boleh memberdayakan kehidupanku. Sehingga kebenaran lepas kebenaran, kemuliaan lepas kemuliaanlah yang menjadi bagian dalam hidupku di sepanjang musim hidupku. Terima kasih Bapa di surga. Dan hamba berdoa Bapa di surga di dalam nama Yesus. Tercurahlah kiranya kekuatan kuasa pengurapan Allah atas setiap kekasih-kekasih Tuhan di tempat ini. Dengan pengurapan itu kami boleh mengerti, mengetahui akan kehendak Tuhan dengan sempurna. Dengan pengurapan itu Tuhan memberikan kami kekuatan untuk melakukan, menggenapi apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Dan hamba berdoa juga di dalam nama Yesus, buat setiap sakit penyakit yang ada di tempat ini. Allah tidak pernah merekayasakan sakit penyakit di dalam hidup saudara dan saya. Bahkan seluruh dosamu telah dipikulkan di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Supaya saudara dan saya mati bagi dosa. Dan jika saudara mati bagi dosa, maka sakit penyakit pun mati atas hidupmu. Tidak akan pernah lagi hidup sakit penyakit itu. Dan oleh kuasa bilur-bilurnya, engkau dan saya sudah disembuhkannya. Dan aku berdoa Bapa, kesembuhan mujizat menjadi bagian setiap orang yang percaya. Urapan kesembuhan turun di dalam hidupmu. Kalau engkau enggak keberatan, angkat kedua tanganmu dalam nama Yesus. Syakaralaba 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 raih, terima itu dengan iman. Allah ingin engkau sembuh. Yesus ingin engkau sembuh. Dan jadilah kuat. Jadilah kuat. Jadilah kuat di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Sedangkan anaknya saja dia berikan kepada setiap saudara dan saya. Masakan hal-hal yang lain, dia tidak sanggup mengaruniakannya bersama dengan dia. Allah masih sanggup.
Allah masih sanggup. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan yang ada di dalam Dia. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu, ke dalam lombong-lombongmu, ke dalam setiap usaha, pekerjaan, bisnis, dan pelayananmu. Allah sanggup mampu mencukupkan dan memberkati, sehingga hidupmu diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati gereja Icon Church yang ada di tempat ini. Bapak Pendeta, Gembala Jemaat dan Wakil Gembala dan seluruh tim pengembalaan yang ada, hamba menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Pak Budi Sastra bersama dengan Ibu, Pak Iwan bersama dengan Ibu Ola, dan semua jajaran tim pengembalaan yang ada, ikat semua dengan tali kasih-Mu, tarik semua mereka dengan tali kesetiaan, sehingga di mana kerukunan ada maka Tuhan memerintahkan berkat di dalamnya. Berdoa juga Tuhan, terima kasih untuk ulang tahun bagi Ibu Gembala. Tuhan terus memakai dia sebagai pendamping Pak Budi Sastra dengan cara-Mu yang ajaib, dengan cara-Mu yang luar biasa. Biarlah kiranya berkat dan kemuliaan, hikmat, akal budi dari tempat yang maha tinggi boleh menyertai di sepanjang musim kehidupan Ibu Gembala. Kesehatan yang sempurna itu menjadi bagian dalam hidupnya. Sukacita ibadi, sukacita abadi, sukacita ilahi, itulah yang menjadi bagian dalam setiap kehidupannya. Sehingga setiap kekasih-kekasih Tuhan yang didekatkan kepadanya, mereka boleh datang dan melihat kebaikan serta kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba menyerahkan semuanya, kekasih-kekasih Tuhan yang merupakan jemaat-Mu di tempat ini, ke dalam tangan kasih kuasa penyertaan dan perlindungan Tuhan. Engkau sanggup mampu menjaga dan memelihara setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala hormat, pujian, syukur dan kemuliaan aku kembalikan kepadamu, dan hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin.